Kami dari kelas 11 IPS 1 akan menayangkan video wawancara kami seputar profesi yang berkaitan dengan informatika. Sebelum kami memulai, izinkan kami untuk menjelaskan tentang profesi yang kami pilih untuk diwawancarai. Jadi, kami mewawancarai seseorang yang berprofesi sebagai teknik komputer dan senior. Seorang teknisi komputer merupakan seseorang yang bertanggung jawab atas set, instalasi, pemasangan konfigurasi awal, dan pemeliharaan jaringan komputer, mencakupi perangkat lunak dan perangkat keras. Nah, itu saja penjelasan singkat dari kami. Selamat menyaksikan. Selamat malam Pak, sebelumnya permisi. Iya. Saya Kavita Intan, ini rekan saya Junita Lestari. Jadi kami dari siswa SMA 6 mau minta izin mewawancarai terkait tugas informatika, profesi yang terkait informatika Pak. Iya. Nah, sebelumnya Silakan. Kakak itu namanya siapa nih? Ya, nama saya Suroso. Dulu waktu Bapak kuliah atau apa pendidikan saya? iya, Dulu kuliah? jurusannya juga terkait? Enggak. Jurusannya dulu pertanian. Oh, Beda jalur. iya. Ya. Jadi pekerjaan Bapak di warnet ini itu sebagai apa? Saya sebagai teknisi, sebagai programmer. Kan lingkupnya komputer itu macam-macam lah. Okay. Harus bisa memperbaiki hardware, software, jaringan, termasuk CCTV juga. Banyak itu ruangan lingkup komputer itu. Gitu. Kalau boleh tahu kenapa Bapak kok milih kerja ini sebagai ini, profesi ini? Itu ceritanya panjang, Mbak. Ini sebenarnya yang pertama kali ngerintis itu kan kakak saya, yang kemarin mau diwawancarai terus beliaunya sakit itu loh. Itu namanya Pak Yadi, ya kakak saya. Dulu dia lulusan dari sekarang yang namanya UIN itu loh. Dulu namanya IAIN kan. Nah, dulu lulusan dakwah tahun 94. Beliau sudah lulus sarjana. Kemudian dia itu usahanya pertama kali ngetik komputer gitu loh. Nah, dulu bukan di sini, tapi di dekat pasar. Mana itu pasar apa Mbak? Karangayu, jalan apa? Saus Jajar. Nah, dulu di situ tahun 94 awal pertama kali usaha pengetikan. Terus berkembang tahun 2000-an kalau tidak keliru, saya masih sekolah juga. Pindah di belakang SMP 30 jalan Tasutrisno, benar, Tasutrisno 5. Di situ lama. Nah, sama itu jual beli komputer sama jual beli laptop ya, servis di sana tuh tahun berapa ya Mbak ya, 2000 sampai 2014 kalau tidak keliru. Nah, terus kita dapat tempat di sini, alhamdulillah ini sudah tempat sendiri, sudah netep di sini gitu. Kalau untuk profesi Bapak sendiri itu kira-kira skill yang harus dikuasai itu apa ya Pak? Nah, skillnya ya pertama, menurut saya Mbak ya, usaha profesi gini itu gimana ya Mbak? Satu ya hobi, dua ya Mbak, aku menjelaskan kalau gimana ya caranya. Kalau kita dituntut untuk skill, kita harus bisa menguasai satu yang jelas, pelanggan itu harus kita bisa gandeng pelanggan itu Mbak, artinya bisa mengerti apa keluhannya pelanggan, apa maunya pelanggan. Yang kedua, skillnya ya kita harus mampu nututi program, artinya kan setiap komputer kan pada karo HP gitu Mbak. Setiap tahun kan dia ada updatean program, terus berubah Windows-nya. Kalau sekarang kan mungkin pakai Windows 10, Windows 11, dulu masih pakai 7, 7 gitu kan, kita harus belajar terus ini. Sama itu, terutama kalau kita nangani kasus-kasus servis. Saya kan sering servis di luar, artinya ke kantor-kantor itu. Kita juga harus paham aplikasi atau program yang dipakai kantor tersebut.
Misal ada aplikasi gaji, keuangan, aplikasi absensi, aplikasi teknik kalau kita kantornya itu kebetulan yang hubungan dengan teknik bangunan, macam-macam enggak. Soalnya banyak juga. Tuh. Dulu belajarnya itu otodidak atau kursus Pak? Dulu saya otodidak Mbak. Begitu lepas dari sekolah dari kuliah, saya pertama belum kesini dulu, di Jakarta dulu, tapi bukan di usaha komputer, saya nyopir waktu itu. Terus ditarik sama waktu itu almarhum bapak sama ibu suruh kerja di dekat sini, artinya di dekat dari rumah, karena kan kita bukan asli Semarang, kita asli dari Boyolali. Nah kebetulan kakak saya itu dia punya usaha waktu itu servis komputer, udah berkembang lah, saya diajari itu. Nah, mulai tahun 2010 saya. Nah Pak, kalau ngelakuin semua kegiatan yang Bapak lakuin itu, peralatan yang dibutuhin itu kira-kira apa aja? Banyak Mbak peralatannya. Kalau peralatan yang khususnya kalau peralatan ini bisa lihat, ini macam obeng, ini terus ini apa tang, terus kalau yang akan juga butuh center, ini namanya external hard disk buat naruh data, buat aplikasi program, ini namanya CD-ROM eksternal, terus ini sama external hard disk, modalnya cuma ini Mbak, sama pemikiran kita, tuntutan pemikiran dunia kita. Sama bekerja tuh Bapak pernah mengalami kesulitan nggak sih Pak? Ya kesulitan sering, macam-macam Mbak kesulitannya. Ya tergantung kita cara ngatasinnya. Bapak boleh tahu cara ngatasinnya tuh gimana? Ya seumpama ya katakanlah ada komputer itu kan nggak kayak elektronik biasa itu ya, nggak kayak macam TV, kulkas itu kan nggak. Komputer itu kan ada namanya hardware, ada namanya software. Nah seringnya kita bermasalah itu di softwarenya. Kadang kita nggak bisa menemukan aplikasi ini, katakanlah aplikasi keuangan kok nggak bisa masuk ke komputer ini, penyebabnya apa? Lah kita cari. Tuh kan sekarang di kantor-kantor kan banyak macam-macam aplikasi yang di kantor-kantor itu keuangan, gaji, gitu kan banyak Mbak. Kok tidak support di komputer ini, padahal dari pihak kantor tersebut dia menginginkan bahwa aplikasi tersebut bisa masuk ke komputer ini atau laptop ini untuk supaya mereka bisa kerja. Nah tantangannya di situ, maka kita browsing, nyari-nyari itu supaya intinya biar support di komputer tersebut lah. Kira-kira Bapak butuh berapa waktu ya buat nyelesain masalah tadi? Tidak mesti Mbak, tidak mesti. Kadang kalau gini ya, contohnya ini ada laptop yang rusak, mati set. Ini pas ada bulan masuk. Nah ini mati set, dia tidak mau nyala blast. Biasanya kita butuh waktu 2-3 hari. Karena ini harus dibongkar dulu, nanti kita pelajari dalamnya kan ada mesinnya, ada skema namanya modul. Nah kita pelajari itu, baru kita menemukan masalahnya. Baru kalau sudah menemukan masalahnya dan seumpama ada part yang diganti, nanti kita harus pesan partnya dulu. Tergantung partnya itu nanti datanya berapa hari. Nah pengerjaannya sih 2-3 hari insya Allah udah selesai. Tergantung datanya partnya itu. Kelebihan Bapak jadi di profesi ini itu apa Pak? Kelebihannya? Maksudnya kelebihan? Keuntungan yang Bapak dapat dari profesi ini? Mbak, kita kerja nggak terikat. Artinya kalau yang saya di kantor-kantor, di perusahaan kan pagi kita suruh berangkat kerja, nanti sore baru pulang. Tapi kalau kita sudah mempunyai kemampuan, mempunyai keahlian, dan dipercaya banyak perusahaan, banyak orang gitu kan, kita kerja bukan semau kita, tapi semampu kita. Artinya gini, iki aku duwe tanggungan kerjaan di kantor A karena dibel di kantor A, aku tak mangkat ya sampai sana kita kerja, kalau capek kita pulang karena kita ndak diikat sama ikatan enggak. Jadi sewaktu-waktu saat selone awake dhewe kita mampu kerjakan, kalau ndak kita salah dulu, katanya pekerjaannya abot, nanti lanjut belakang terus enggak mengikat intinya. Kalau Bapak misal dipanggil perusahaan buat nyelesain suatu masalah, itu kira-kira upah yang dikasih perusahaan itu berapa ya Pak? Itu macam-macam Mbak.
Tergantung masalahnya berarti. Satu tergantung masalah, dua tergantung kita. Oh, Jadi menurut saya untuk bayaran seorang teknisi atau programmer itu enggak ditentukan gampangannya, setiap satu mengatasi satu masalah itu 150 katakanlah apa 200.000, enggak, iya. tergantung kita. Misal ya Mbak, saya pernah sering kerja dalam 1 minggu itu saya tidak dapat hasil, sering niku. Kadang 1 hari saya cuma dapat 50.000, sering. Kadang kerja 2 jam saya pernah dapat 3,5 juta, sering. Kerja 1 minggu saya dapat 2 juta, sering. Gitu Mbak. Oh, tergantung Tergantung anunya, tergantung Yang kita, dikerjain. nggih, tergantung juga pekerjaan yang kita niku, masalah yang kita hadapi niku. Gitu, Mbak. prospek kedepannya gimana Pak? Bapak mau terus jadi ini atau ada pilihan lain buat Ya, sementara ini masih nyaman. Nggih, masih nyaman. Tapi untuk kedepannya kan, saya juga punya anak, punya istri. Suatu saat kan juga mungkin karena ya Mbak, pekerjaan itu hubungannya dengan usia juga kan. Nah, kedepannya kan mungkin carane keahlian saya bisa tak turun ke anak-anak saya. Nah, saya nanti beralih ke profesi lain mungkin yang sing nek kanggo wong tua ya mungkin teng desa apa di kampung gitu bisa Mbak. Gitu pekerjaan. Menurut Bapak kalau jadi teknisi gini tuh benar-benar menjanjikan nggak sih Pak di zaman sekarang? Ya sekarang kan zamannya serba Mbak, serba digital, serba komputer, serba instan. Ya insya Allah kalau kita intinya kerjaan itu jujur, satu, dua amanah. Kalau dua itu bisa dilayani, dicukupi, kita bisa menempati, insya Allah nih berkelanjutan bahkan lebih gitu. Karena menurut saya ya Mbak, namanya rezeki kan, rezeki itu Sudah benar. sudah ada yang ngatur, tapi kita juga harus nggih gitu. Intinya itu kalau kerja itu kan satu, yang digoleki kan jujur, dua insya Allah dengan kejujuran itu kan kita membawa rezeki gitu. Itulah. Kalau wis nek saumpama dipercaya wong wis ora jujur, ora amanah, ya wong wis ora percaya to Mbak, gitu kan. Jaringan CCTV, jaringan antar internet, jaringan lab komputer niku kan juga sering. Nah, nek sampean kan belum pernah kenal kayak printer yang gede-gede ini kan. Fungsinya buat apa? Dia buat kertas yang panjang itu loh, namanya continuous form. Itu buat biasanya kalau kita nyetak faktur, penggajian, terus database yang hubungannya dengan keuangan atau gudang, itu maksudnya ngeprint tek gitu loh, namanya continuous form yang gede. Kasih monitor.